Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Madani menyimpan sejumlah potensi seperti Linggarjati yang sangat bersejarah bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Pernah terjadi perundingan di sini. Tidak hanya itu, seharusnya mereka mengenal atau siapapun mengenal Linggarjati ini. Karena di lereng Gunung Ciremai di wilayah Kabupaten Kuningan terhampar luas potensi demi potensi, terutama potensi pertanian. Bahkan bahan baku untuk pembuatan pupuk, terlebih pupuk organik, tersedia begitu melimpah. Semuanya menyimpan potensi untuk membangun sebuah desa sehingga lebih makmur dan sejahtera seperti Desa Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kepada Prof. Indah ini yang subhanallah dari jauh-jauh dari Malang beliau bisa hadir ke sini. Saya mengembalikan tanaman kepada kesehatannya, bukan untuk menambah nutrisinya. Saya nggak pelit ilmu, saya nggak sembunyikan itu, karena ilmu itu harus disebarluaskan. Karena ada di paten ya, benar-benar mateni sudah. Kuningan yang para petaninya juga termasuk banyak, yang luas tanahnya juga sangat besar. Saya kira punya potensi dan punya peluang. Tinggal mungkin bagaimana kita nanti ke depannya bisa berkoordinasi. Setiap tahun Bapak saya ingin hasil seperti susah sekali. Bisa nggak Bu kira-kira kalau nanam cabai juga nggak perlu dihancurin, cabainya dibuang, tanam lagi yang baru. Model yang kita terapkan adalah pertanian terpadu. Bagaimana internal input itu baik dari ternak, ikan, tanaman, semuanya bisa dimanfaatkan tanpa menambah biaya. Semua ada di desa kami untuk dibikin secara organik itu tidak sulit-sulit yang didapat. Apa yang ada di desa kami itu bisa dipergunakan sehingga bahan baku yang ada di kami itu bisa diterapkan untuk dijadikan pupuk-pupuk organik itu Pak. Dan mudah-mudahan ke depan Desa Setianegara itu bisa dijadikan sentra organik. Insya Allah harapan ke depan supaya semuanya bisa pakai pupuk organik semua. Karena udah jenuh pakai pupuk kimia. Kesatuan hati bersama, terutama Ibu Indah, kami ini boleh dikatakan sudah cocok bahwa kita punya satu cita-cita ingin membangun Indonesia sejahtera, Indonesia makmur insya Allah ke depan, terutama yang bisa kita kembangkan itu dari sisi pengembangan produktivitas pangan ya. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita dapat ilmu yang bermanfaat bagi yang nanti akan disampaikan Prof. Indah yang bagi perkembangan ternak di Kabupaten Malaya. Kita
teknologi yang prinsipnya adalah pertama bagaimana mengaplikasikan teknologi itu dengan biaya murah, mudah, hasilnya banyak. Kuncinya adalah semua permasalahan itu berada di lahan. Ketika lahan itu tidak bisa lagi menjadi rumah, maka dia tidak akan bisa menyediakan makanan untuk manusia. Dia juga tidak bisa menyediakan pakan untuk ternak. Kita sebutkan bahan organik, sedangkan definisi organik itu seperti apa bukan kita penjelasan itu. Teori sebagus apapun yang Profesor berikan, apabila sulit dicari bahan pokoknya di pasaran, jelas tidak akan bermanfaat. Makanya saya selaku kelompok, semoga produk yang Ibu ciptakan itu seperti mie instan, mudah dicari, seperti Coca-Cola, kapan saja, di mana saja mudah. Pemaparan Profesor Indah saya pikir cukup memberikan motivasi bagi para petani dan masyarakat untuk mengadopsi teknologi, sehingga pemanfaatan teknologi itu bisa memberdayakan petani itu sendiri dan masyarakat. Mudah-mudahan petani ataupun peternak, terutama para pelaku peternakan di kelompok, bisa memanfaatkan momen-momen seperti sekarang ini. Nah, mungkin ke depan ini bagaimana mengaplikasikan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Indah untuk para peternak yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, pertanian organik yang kami kembangkan di sini adalah bagaimana kita memperbaiki kondisi lahan, baik fisik, kimia maupun biologis, kemudian menjadikan lahan itu sebagai dapur untuk menghasilkan produksi tanaman yang tinggi maupun yang produktif, sehingga nanti bisa menciptakan atau bisa menyediakan ketersediaan pakan dan pangan yang tidak hanya berkelanjutan tetapi mandiri dan bernilai ekonomis bagi produsen atau bagi petaninya.